Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan membaca buku bab ke-10 atau chapter 10, yaitu Epic Communication Strategies. Yang pertama ada RESTful Architecture, etika percakapan web. Dalam dunia pengembangan web yang terdistribusi front end dan back end, seringkali adalah dua entitas terpisah yang mungkin dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda sama sekali. Agar kedua belah pihak bisa saling mengerti, mereka membutuhkan protokol komunikasi standar. Dan standar yang paling dominan di industri saat ini adalah REST, Representational State Transfer. REST bukanlah sebuah library atau kerangka kerja yang bisa kamu unduh, melainkan sebuah gaya arsitektur atau seperangkat aturan main tentang bagaimana sumber daya atau resource harus dikelola di internet. Bayangkan REST sebagai tata krama makan di restoran mewah. Ada dua aturan jelas tentang bagaimana cara memanggil pelayanan, bagaimana cara memesan, dan bagaimana cara membayar, sehingga tidak terjadi kekacauan di ruang makan. Jika front end ingin mengambil data pengguna, ia tidak boleh sembarangan berteriak. Ia harus mengirim permintaan formal ke endpoint yang spesifik seperti get user 123. Ketetapan pada aturan inilah yang membuat API menjadi predictable, mudah ditebak, dan mudah digunakan oleh pengembang lain tanpa perlu membaca dokumentasi yang terlalu tebal. Salah satu pilar utama REST adalah penggunaan HTTP. Kata kerja HTTP secara semantik yang seringkali diabaikan oleh pengembang pemula yang malas. Banyak pemula yang tergoda untuk menggunakan POST untuk segala hal, mulai dari mengambil data, menyimpan, sehingga menghapus, hanya karena POST bisa membawa data dalam body. Padahal setiap kata kerja memiliki makna filosofisnya sendiri. Get hanya untuk mengambil data tanpa mengubah apapun di server idempotent. Post untuk membuat sumber daya baru. Put untuk menggantikan sumber daya yang secara keseluruhan. Patch untuk memperbarui sebagian kecil data dan delete untuk menghapus. Menggunakan kata kerja yang salah sama membingungkannya dengan mengangguk untuk bilang tidak atau menggeleng untuk bilang iya. Semantik yang benar memungkinkan infrastruktur internet seperti chains, proxy yang CDN untuk bekerja optimal, karena mereka tahu bahwa request get aman untuk disimpan di chain sedangkan post tidak. Selain kata kerja, elemen krusial lainnya dalam komunikasi REST adalah HTTP status codes. Server tidak bisa berbicara dengan suara manusia, jadi ia menggunakan kode angka 3 digit untuk mengekspresikan perasaannya terhadap request yang kita kirim. Kode 2xxx seperti 200 OK, 201 created berarti sukses, semua berjalan lancar. Kode 3xx berarti barang sudah pindah, silakan ke alamat baru. Kode 44 seperti 400 bad request, 401 authorized, 404 not found adalah cara server menyalahkan klien. Kamu yang salah, dan data yang kamu minta tidak ada atau formatnya ngawur. Terakhir kode 5xxx seperti 500 internal server error adalah pengakuan dosa server. Maaf, saya salah, ada kabel yang putus di dapur saya. Mengembalikan status 200 OK padahal di dalamnya berisi pesan error gagal login, adalah dosa besar dalam arsitektur REST karena membingungkan sistem monitoring otomatis. Arsitektur REST juga memegang teguh prinsip statelessness tanpa status, yang berarti server tidak boleh menyimpan ingatan apapun tentang interaksi sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap request yang dikirim harus memuat semua informasi yang diperlukan agar server bisa memahaminya.
termasuk token autentikasi server. Server tidak boleh berkata, "Oh, ini request dari Budi yang tadi baru saja login." Server harus melihat token di setiap request dan memverifikasinya ulang setiap saat. Konsep ini mungkin terdengar tidak efisien, tapi inilah kunci skalabilitas masif di cloud. Karena server tidak perlu mengingat seisi pengguna di memori RAM-nya. Kita bisa dengan mudah menambah jumlah server horizontal scaling tanpa pusing memikirkan sinkronisasi memori antar server. Request pertama Budi bisa dilayani server A dan request kedua dilayani server B tanpa masalah sama sekali. Prinsip lain yang sering disebut adalah head OS, Hypermedia as the engine of application state. Meskipun ini adalah bagian yang paling jarang diimplementasikan secara sempurna, konsep ini menyarankan agar respon API tidak hanya berisi data mentah, tetapi juga tautan links ke aksi-aksi selanjutnya yang mungkin dilakukan. Misalnya, respon data produk bisa menyertakan link untuk beli produk ini atau lihat ulasan produk ini. Ini menjadikan API bisa dieksplorasi sendiri, self-discoverable. Mirip seperti menjelajahi website biasa dengan mengklik link. Meskipun idealis, dalam praktiknya banyak tim engineering melewatkan head OS karena dianggap terlalu rumit dan membebani ukuran respon JSON. Lebih memilih mengandalkan dokumentasi eksternal seperti Swagger atau OpenAPI. Menjadi arsitektur RESTful yang baik berarti kamu harus disiplin menahan diri untuk tidak menciptakan aturan sendiri yang aneh-aneh. Ikuti standar industri yang sudah ada. Gunakan URL yang mempresentasikan kata benda, bukan kata kerja. Misal products, bukan get product. Dan manfaatkan fitur protokol HTTP semaksimal mungkin. API yang baik adalah API yang membosankan. Membosankan karena ia berperilaku persis seperti yang diharapkan semua orang tanpa kejutan. Ketika antarmuka komunikasimu standar, tim front-end dan back-end bisa bekerja secara independen dengan kecepatan tinggi karena kontrak kerjanya sudah jelas dan disepakati bersama. JSON dan data formatting bahasa persatuan. Jika HTTP adalah kabel teleponnya, maka JSON JavaScript Object Notation adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan di telepon tersebut. 2 dekade lalu, dunia web didominasi oleh XML Extensible Markup Language yang sangat verbose, penuh dengan tag pembuka dan tag penutup yang memakan bandwidth dan sulit dibaca manusia. JSON hadir sebagai penyelamat dengan format yang jauh lebih ringan dan secara alami selaras dengan struktur objek di JavaScript. Hari ini JSON telah menjadi standar de facto untuk pertukaran data tidak hanya di web tetapi juga di konfigurasi sistem database NoSQL dan komunikasi antar pelayanan mikro. Kesederhanaan JSON yang hanya terdiri dari key value pairs, array dan tipe data primitif membuatnya bisa diproses dengan sangat cepat oleh mesin apapun, dari server superkomputer hingga jam tangan pintar. Namun, kita harus ingat bahwa saat data terbang melintas jaringan internet, ia tidak terbang dalam bentuk objek JavaScript yang hidup. Kabel internet hanya bisa mengantarkan teks strings atau byte binary. Oleh karena itu, terjadi proses yang disebut serialization atau marshalling di sisi pengirim, di mana objek data diubah menjadi string JSON panjang. Di sisi penerima terjadi proses kebalikannya, yaitu deserialization, di mana string tersebut diurai kembali menjadi objek memori yang bisa dimanipulasi kode. Di JavaScript kita menggunakan JSON.stringify
untuk menserialisasi dan JSON parse untuk deserialisasi. Operasi ini meskipun terlihat sepele adalah operasi sinkron yang memblokir CPU memparsing string JSON berukuran 50 MB bisa membekukan server Node.js. Kamu selama beberapa detik. Jadi berhati-hatilah dengan ukuran payload data yang kamu kirim. Masalah arsitektural yang sering muncul dalam penggunaan JSON adalah ketidakkonsistenan format respon. Hari ini backend mengirim user, besok mengirim data, dan lusa mengirim array langsung. Kondisi yang defensif dan rentan bug. Untuk mengatasinya, arsitek senior biasanya menerapkan envelope pattern, pola amplop. Dalam pola ini, setiap respon API selalu dibungkus dalam struktur objek standar yang sama, biasanya memisahkan antara data playout utama dan meta informasi tambahan seperti pagination atau status. Dalam amplop yang konsisten, frontend bisa membuat satu fungsi pembungkus wrapper global untuk menangani semua request dengan cara yang seragam. Contoh struktur envelope yang baik mungkin terlihat seperti ini: status sukses, data meta patch 1, total 100. Jika terjadi error, strukturnya berubah menjadi status error, message input tidak valid, kodenya 4001. Perhatikan adanya kode error internal aplikasi 4001 yang terpisah dari status HTTP. Ini penting karena HTTP status kode jumlahnya terbatas dan terlalu umum. Dengan kode error aplikasi sendiri, frontend bisa menampilkan pesan yang sangat spesifik kepada pengguna. Misalnya, membedakan antara saldo tidak cukup dan rekening tujuan tidak ditemukan. Meskipun keduanya sama-sama berstatus HTTP 400 byte request, standarisasi format ini adalah kunci dari komunikasi yang sehat dan scalable. Isu lain dalam format data adalah penanganan tipe data yang tidak didukung oleh JSON seperti DAT atau Unified. JSON tidak mengenal tipe tanggal, ia hanya mengenal string. Jika kamu mengirim objek tanggal new date, ia akan dikonversi menjadi string format ISO 4601 2023 1025 T10. Di sisi penerima, string tidak otomatis berubah kembali menjadi objek date. Ia tetap string. Front-end harus secara manual mengkonversikan kembali jika ingin melakukan operasi tanggal. Ini sering menjadi sumber bug invalid date yang menyebalkan. Praktik terbaiknya adalah menyepakati format tanggal, biasanya UTC, ISO, string atau Unix timestamp di awal proyek yang menggunakan library pengolah tanggal untuk menangani konversi secara konsisten. Terakhir, meskipun JSON adalah raja, ia bukan satu-satunya pilihan. Untuk kasus penggunaan yang membutuhkan performa ekstrim atau ukuran paket super kecil seperti game online atau komunikasi internal microservice, format biner seperti protokol buffer atau probuf atau message pack mungkin lebih unggul. Format biner jauh efisien dalam penggunaan bandwidth dan kecepatan parsing karena tidak perlu menghampas teks. Namun trade-off-nya adalah data biner tidak bisa dibaca manusia, not human readable, yang menyulitkan proses debugging untuk 99% aplikasi web standar. JSON tetaplah pilihan terbaik karena keseimbangan sempurna antara efisiensi mesin dan keterbacaan manusia. 3. GraphQL Overview mengambil sesuai kebutuhan. Meskipun REST sangat populer, ia memiliki kelemahan fundamental yang mulai terasa saat aplikasi mobile dan front-end menjadi semakin kompleks.
Masalah pertama adalah overfetching. Klien harus mengunduh data lebih banyak dari yang dibutuhkan. Bayangkan kamu hanya ingin menampilkan nama pengguna dan foto profil di header aplikasi, tetapi endpoint get user me dari REST mengembalikan 50 kolom data termasuk alamat lengkap, riwayat pesanan, dan nomor sepatu. Ini adalah pemborosan kuota dan data pengguna dan baterai ponsel yang sia-sia. Masalah kedua adalah underfetching. Satu endpoint tidak menyediakan cukup data, sehingga klien harus melakukan request tambahan N+1 problem untuk menampilkan satu halaman profile. Kamu mungkin harus memanggil user 1, lalu user 1 post, lalu user 1 print, menciptakan efek waterfall request yang lambat. Facebook menghadapi masalah ini pada tahun 2012 dan menciptakan solusi bernama GraphQL. Berbeda dengan REST yang berbasis resource banyak endpoint, GraphQL berbasis graph, satu endpoint tunggal, dan menyediakan bahasa query yang fleksibel. Dengan GraphQL, klien memiliki kuasa penuh untuk menentukan struktur data yang mereka inginkan. Klien bisa mengirim query, tolong berikan saya data user dengan ID 1, tapi saya butuh field name dan avatar saja. Server akan membalas dengan JSON yang persis seperti pesanan tersebut, tidak lebih dan tidak kurang. Ini seperti makan di restoran prasmanan buffet, di mana kamu mengambil lauk sesukamu, dibandingkan REST yang seperti menu set meal yang tidak bisa diubah isinya. Jantung dari GraphQL adalah skema, sebuah kontrak tipe data yang kuat, strongly type yang mendefinisikan apa saja yang tersedia di API. Skema berfungsi sebagai dokumentasi hidup yang bisa divalidasi secara otomatis. Jika front-end mencoba meminta field yang tidak ada di skema, Tool pengembangan akan langsung memberi peringatan error bahkan sebelum kode dijalankan. Ini sangat berbeda dengan REST, di mana kita sering harus menebak nama field atau membuka dokumentasi PDF yang sudah kadaluarsa. Skema GraphQL juga memungkinkan fitur introspection, di mana tools seperti GraphQL atau Apollo Sandbox bisa menelusuri seluruh dokumentasi API secara otomatis, memberikan pengalaman pengembang DX yang luar biasa. Dalam GraphQL, operasi dibagi menjadi dua jenis utama: query untuk mengambil data setara dengan get di REST, dan mutation untuk mengubah data setara dengan post, put, delete di REST. Semua request GraphQL dikirim pengguna menggunakan metode HTTP POST ke satu endpoint yang sama. Biasanya, GraphQL yang kadang membingungkan sistem chasing HTTP tradisional karena semua request terlihat sama, POST ke URL sama. Kita tidak bisa mengandalkan chasing browser bawaan atau CDN semudah di REST. Ini adalah salah satu trade-off terbesar GraphQL. Kompleksitas chasing berpindah dari level jaringan ke level aplikasi. Klien seperti Apollo Client atau Relay harus mengelola cache internal yang rumit. Kritik lain terhadap GraphQL adalah kompleksitas implementasi di sisi backend. Membuat server Graph yang efisien jauh lebih sulit daripada membuat server REST sederhana. Developer backend harus memikirkan masalah resolver N+1 di mana satu query bersarang yang bisa memicu ribuan query database secara tidak sengaja, membunuh performa server. Selain itu, memberikan kebebasan penuh pada klien untuk melakukan query apa saja bisa berbahaya. Peretas bisa mengirim query yang sangat kompleks dan dalam
apply nested query untuk membuat server overload serangan DDoS. Oleh karena itu, server GraphQL membutuhkan mekanisme pengamanan tambahan seperti query depth limiting atau complexity analysis. Jadi, kapan harus memilih GraphQL dibanding REST? Gunakan GraphQL jika aplikasimu memiliki relasi data yang sangat kompleks seperti media sosial, melayani banyak klien dengan kebutuhan data yang berbeda-beda, web iOS, Android, smartwatch, atau jika kamu ingin mengurangi jumlah request jaringan secara drastis di area dengan koneksi internet buruk. Namun, untuk aplikasi secara sederhana dengan pola akses data yang lurus dan standar, REST tetaplah solusi yang lebih sederhana, lebih mudah dicast, dan lebih matang. GraphQL bukanlah pengganti REST untuk segala situasi. Ia adalah alat spesialis untuk masalah spesifik dalam distribusi data yang fleksibel. Fetching data, alat panggil server. Setelah memahami protokol REST atau GraphQL dan format data JSON, kita membutuhkan alat teknis di kode JavaScript untuk benar-benar melakukan panggilan telepon ke server. Selama bertahun-tahun, cara standar melakukan ini adalah menggunakan objek XML HTTPS request atau AJAX yang API-nya sangat buruk, bertele-tele, dan berbasis callback hell. Untungnya, browser modern kini menjadikan API bawaan yang jauh lebih elegan bernama Fetch. Fetch berbasis Promise yang memungkinkannya digunakan bersama sintaks assign atau await modern. Kode pengambilan data yang dulu butuh 20 baris kini bisa ditulis dalam 3 baris, await fetch, check respond, dan await rest JSON. Karena fetch adalah fitur natif browser, kita tidak perlu menginstal library tambahan ataupun menjaga ukuran aplikasi tetap kecil. Namun, fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula. Salah satunya adalah fetch mengalami error secara default. Fetch tidak akan menganggap status HTTP 404 atau 500 sebagai error yang harus dicek. Bagi fetch, selama request berhasil dikirim dan server membalas, apapun balasannya itu dianggap sukses. Promise fetch hanya akan reject gagal jika terjadi masalah jaringan, misalnya offline atau DNS error. Ini berarti kita harus selalu melakukan pengecekan manual if response OK. Setelah memanggil fetch untuk menangani error status HTTP, ini berbeda dengan perilaku library pihak ketiga yang biasanya otomatis melempar error jika statusnya bukan 200. Karena keterbatasan fetch, mentah inilah banyak developer masih memilih menggunakan Axios, sebuah library HTTP klien paling populer di ekosistem JavaScript. Axios menawarkan quality of life improvement yang signifikan. Ia otomatis mengubah JSON menjadi objek, tidak perlu JSON lagi. Otomatis melempar error pada status 400 atau 500 dan memiliki fitur interceptor. Interceptor sangat powerful atau arsitektur skala besar. Ia memungkinkan kita mencegah setiap request atau respon yang keluar masuk aplikasi. Kita bisa menggunakan interceptor untuk menyuntikkan token autentikasi ke setiap header request secara otomatis atau menangani error 401 token expired di satu tempat sentral untuk meng-logout user. Alih-alih menulis logika yang sama di setiap komponen, aspek krusial lain dalam pengambilan data adalah penanganan timeout. Penggunaan tidak punya kesabaran tak terbatas. Jika server macet dan tidak membalas dalam 10 detik,
Aplikasi harus berani memutuskan koneksi dan memberitahu pengguna daripada membiarkan loading spinner berputar selamanya. Fat Native tidak punya opsi timeout bawaan, jadi kita harus mengakalinya, sedangkan ESIOS punya opsi timeout yang simpel. Strategi pengambilan data yang matang selalu menyertakan batas waktu. Lebih baik memberikan pesan koneksi lambat, coba lagi, daripada membiarkan aplikasi terlihat hang atau rusak. Fitur modern yang wajib dikuasai untuk UX yang baik adalah abort controller. Bayangkan pengguna mengklik menu laporan bulanan yang datanya berat, tapi sedetik kemudian dia berubah pikiran dan mengklik menu beranda. Tanpa pembatalan, request laporan bulanan akan tetap berjalan di latar belakang, memakan bandwidth. Dan ketika selesai nanti, ia mungkin akan mencoba mengupdate state komponen yang sudah tidak ada di layar, memicu error memory leak. Dengan abort controller, kita bisa memberikan sinyal pembatalan ke request fetch atau ESIOS saat komponen di on mount atau saat request baru dibuat. Ini memastikan aplikasi hanya memproses data yang relevan dengan apa yang sedang dilihat pengguna saat ini, mencegah kondisi balapan race condition data. Kesimpulannya, pemilihan data fetch atau ESIOS adalah soal trade-off antara kenyamanan DX dan ukuran bundle. Untuk proyek kecil atau yang sangat sensitif terhadap performa loading, Fat Native dengan sedikit wrapper function buatan sendiri sudah sangat cukup. Namun, aplikasi enterprise yang kompleks dengan kebutuhan autentikasi sentral, retry logic, dan intercaptor ESIOS masih menjadi juara bertahan yang layak digunakan. Yang terpenting bukan alatnya, tetapi strategi di baliknya. Bagaimana kamu menangani error, loading state, timeout, dan pembatalan request? Selanjutnya, API Security Basic atau satpam gerbang digital. Membuka API ke publik sama dengan membuka pintu rumah lebar-lebar. Kamu harus punya satpam yang memeriksa siapa yang masuk agar rumahmu tidak dijarah. Mekanisme pertahanan pertama yang paling sering ditemui developer front-end adalah Cross Origin Resource Sharing. Banyak pemula yang membenci Cross karena sering memblokir request mereka dengan pesan error merah di konsol. Padahal Cross adalah pahlawan yang melindungi pengguna. Cross adalah kebijakan keamanan browser, bukan server yang mencegah website jahat, misalnya evil.com, membaca data pribadimu dari website lain, misalnya bank.com, tempat kamu sedang login. Tanpa Cross, script di evil.com bisa diam-diam memanggil API bank.com menggunakan coki seisi dan mencuri saldomu. Cara kerja Cross sederhana. Sebelum browser mengirim request lintas domain yang berbahaya seperti post dengan JSON, ia mengirim request pendahuluan kecil bernama flag request. Metode options request ini bertanya ke server, "Hey, apakah domain asal saya myapps.com boleh mengakses kamu?" Jika server membalas dengan header access control allow origin yang sesuai, barulah browser mengirim request asli sebagai developer front end. Kamu bisa memperbaiki error codes di sisi klien. Error codes adalah cara server bilang kamu tidak diundang. Solusinya selalu ada di konfigurasi server backend yang harus secara eksplisit mengizinkan domain front-endmu untuk masuk. Pertahanan lapisan kedua adalah rate limiting, pembatasan laju. API adalah sumber daya komputasi yang mahal. Jika satu pengguna mengirim 10.000 request per detik, server bisa tumbang atau down dan tidak bisa melayani pengguna lain.
Serangan semacam ini disebut DDoS, Denial of Service. Rate limiting membatasi jumlah request yang dikirim oleh satu API atau satu user dalam jangka waktu tertentu. Misalnya maksimal 60 request per menit. Jika kamu melanggar batas ini, server akan membalas dengan status 429 too many request. Di sisi front end, kita harus menangani status 429 ini dengan bijak. Misalnya dengan menerapkan mekanisme exponential backup. Tunggu 1 detik, lalu 2 detik, lalu 4 detik sebelum mencoba request lagi. Bukan malah meretry terus-menerus yang memperburuk keadaan. Mekanisme identifikasi yang paling umum adalah penggunaan API key. API key adalah string rahasia panjang yang berfungsi sebagai tiket masuk. Namun, aturan emas keamanan front end adalah jangan pernah menyimpan secret API key di kode front end. Kode front end bersifat publik. Siapa saja yang bisa klik kanan view source dan melihat kuncimu. Jika API key layanan pihak ketiga seperti Firebase atau Google Maps harus ditaruh di front end. Pastikan key tersebut sudah dibatasi restricted. Pengaturannya di dashboard penyedia layanan agar hanya bisa dipakai dari domain web kamu. HTTP referrer restriction untuk layanan sensitif front end sebaiknya tidak memanggil API pihak ketiga langsung, melainkan memanggil backend sendiri dan dibiarkan backend yang sama yang memanggil API pihak ketiga tersebut proxying. Keamanan API yang juga mencakup validasi input yang ketat. Jangan pernah percaya data yang dikirim dari klien meskipun kamu sudah memvalidasi di front end. Veritas bisa mematikan JavaScript atau menggunakan tools seperti Postman untuk mengirim data sampah atau berbahaya seperti script XSS atau SQL injection langsung ke API. Keamanan front end hanya untuk kenyamanan UX atau user experience, sedangkan keamanan sejati ada di back end. Namun front end berperan penting dalam menerapkan praktik keamanan standar seperti menggunakan HTTPS, enkripsi data di perjalanan, dan menyimpan token autentikasi dengan aman, misalnya HTTP only cookies daripada local state yang rentan XSS. Kesimpulannya, keamanan bukanlah fitur yang ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir yang harus ada sejak baris pertama sebagai front-end developer. Kamu mungkin tidak mengkonfigurasi firewall server, tapi pemahamanmu tentang cross penanganan token yang aman dan kerentanan exposure APK sangat menentukan apakah aplikasimu menjadi benteng yang kokoh atau rumah kartu yang mudah roboh. Jadilah developer yang paranoid secara sehat. Asumsikan jaringan itu tidak aman dan lindungi datamu berlapis-lapis. Integrasi keislaman, adab berkomunikasi dalam muamalah digital. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar pertukaran suara atau teks, melainkan amanah yang harus disampaikan dengan walan sadidah, perkataan yang benar atau tepat. Arsitektur RESTful mengajarkan kita tentang pentingnya ketetapan niat dan tindakan. Menggunakan HTTP verbs yang salah, misalnya menggunakan get yang seharusnya aman atau safe untuk melakukan operasi delete atau menghapus data, adalah bentuk ketidakjujuran protokol. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seorang pengembang harus menggunakan metode komunikasi yang semantik dan standar agar lawan bicara, klien atau server memahami maksud permintaan tanpa
ambiguitas ketetapan ini mencegah kekacauan atau chaos dalam sistem pertukaran informasi. Masalah overfetching mengambil data berlebihan yang diselesaikan oleh GraphQL sangat relevan dengan larangan israf berlebihan dan tabzir pemborosan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Mengunduh data profil lengkap padahal hanya membutuhkan nama dan foto, bentuk pemborosan Bedouin dan sumber daya server yang sia-sia. GraphQL mengajarkan prinsip qanaah, merasa cukup dan efisiensi. Kita hanya meminta apa yang benar-benar kita butuhkan tidak kurang dan tidak lebih. Sikap ini mencerminkan kedewasaan dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya digital. Standarisasi format dalam menggunakan JSON dan pola envelope pembungkus respon standar adalah implementasi dari prinsip UDO, kejelasan atau transparansi dalam muamalah. Dalam hukum dagang Islam, akad jual beli harus jelas barang, harga dan syaratnya agar tidak terjadi gharar, ketidakjelasan yang memicu sengketa. Dengan menyepakati kontrak struktur data yang baku antara front end dan back end, kita menghilangkan potensi konflik dan kebingungan. Confucian memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama atas data yang dipertukarkan. Ini adalah bentuk menjaga harmoni dalam kerjasama tim. Mekanisme coarse origin resource sharing dan rate limiting mengajarkan kita tentang adab istizan, meminta izin dan menahan dari kezaliman. Mengakses API orang lain tanpa izin melanggar coarse atau membombardir server dengan ribuan request tanpa rate limiting adalah perilaku intrusif yang mirip dengan memasuki rumah orang tanpa salam atau membebani orang lain di luar kesanggupannya. Islam sangat menjunjung tinggi privasi dan batasan kepemilikan. APK dan token adalah kunci rumah yang harus dijaga. Menggunakannya dengan bijak dan sesuai batas kuota adalah cerminan akhlak seorang tamu yang tahu diri di ranah digital. Terakhir, penanganan error handling yang baik dalam komunikasi API mencerminkan sifat nasihat dan rahmah, kasih sayang. Ketika pengguna melakukan kesalahan input, server tidak boleh sekedar diam atau melempar kode error yang kasar. 500 internal server error tanpa penjelasan. Server harus memberikan balasan yang informatif dan membimbing, misalnya 400 bad request dengan pesan format email salah, membantu pengguna memperbaiki kesalahannya. Ini sejalan dengan prinsip dakwah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak menghukum kesalahan pengguna dengan kebingungan, tetapi membimbing mereka menuju kebenaran input dengan pesan yang santun. Terakhir ada kesimpulan diplomat data digital. Bab ini telah mengajarkan bahwa komunikasi antar sistem bukan sekedar kirim data dan terima, melainkan seni diplomasi data. Berikut adalah prinsip-prinsip komunikasi yang harus kamu patuhi. 1. Hormati protokol REST. Kita belajar bahwa REST bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan standar etika menggunakan HTTP verbs atau GET versus POST dan status codes yang tepat adalah kunci agar aplikasi kita bisa dimengerti oleh mesin lain dan infrastruktur internet atau caching. Kedua, berbicara dalam satu bahasa, JSON. Kita memahami bahwa JSON adalah lingua franca web modern.
Namun, format JSON yang semeraut akan menciptakan kekacauan. Pola envelope data meta error adalah standar wajib untuk menjaga konsistensi komunikasi antara front end dan back end. Ketiga, ada fleksibilitas GraphQL. Kita melihat bahwa REST punya batasan over atau under fetching, dan data GraphQL hadir sebagai solusi buffer di mana klien mengambil apa yang mereka butuhkan. Pilihan antara keduanya adalah tentang trade-off kesederhanaan REST versus fleksibilitas GraphQL. Alat bukan segalanya. Perdebatan fetch atau VS Axios tidak sepenting strategi di baliknya. Menangani timeout, error, dan pembatalan request abort controller adalah tanda kedewasaan engineer yang peduli pada pengalaman pengguna di jaringan yang tidak stabil. Keamanan berlapis. Terakhir, kita menyadari bahwa API publik adalah pintu terbuka bagi serangan pemahaman tentang CORS, izin browser, rate limiting, anti banjir, dan proteksi API key adalah benteng pertahanan pertama sebelum data masuk ke logika bisnis. Dengan jalur komunikasi yang kini terbuka dan aman, kita perlu tempat untuk menyimpan data tersebut secara permanen. Di bab 11 kita akan membahas fondasi penyimpanan data, database, dan ORM. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.